terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi seri Kitab Pengkhotbah, dan saat ini sudah memasuki bagian yang ke-9. Nah, di bagian yang ke-9 ini kita akan merenungi perikop lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 22. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 22 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hikmat yang Benar. Mari kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 22. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 22. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah
kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan suatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau maut sebelum waktumu? Adakah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain? Karena orang yang takut akan luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami bisa bersama-sama untuk kembali datang kepadamu, merenungkan sabdamu, dan kami juga pada saat ini mau berpasrah hati dan diri kami dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu supaya dia dapat
menyampaikan sabda Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menghadapi situasi yang sama sekali tidak disukai, apalagi diharapkan oleh Bapak Ibu? Biasanya jika kita ada dalam situasi seperti ini, kita menggerutu. Ini nih bukan hari saya. Sial banget ya aku hari ini, sial sekali. Bapak Ibu, apakah ada hari yang sial ya? Apakah ada hari yang tidak baik? Hari baik, hari tidak baik, hari mujur, hari sial. Apakah ada hari seperti itu? Dalam perikop yang kita baca saat ini, pengkhotbah memperhadapkan kepada kita situasi-situasi yang biasanya kita tidak suka, biasanya kita tidak harapkan. Dan situasi ini jelas bertolak belakang dengan situasi yang kita sukai atau kita harapkan. Namun setelah itu pengkhotbah juga mengajak kita untuk dapat menikmati keadaan itu, dapat menemukan kenikmatan di dalam ketidaknikmatan situasi yang ada, dapat menemukan kebaikan dari keadaan yang tidak baik. Sehingga dengan cara ini pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita sebetulnya apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita. Contohnya banyak sekali yang diberikan oleh pengkhotbah dalam perikop ini. Misalnya dia mengatakan bahwa lebih baik kita berada pada rumah duka daripada rumah pesta. Loh, kenapa begitu? Orang biasanya lebih suka di rumah pesta bukan daripada ke rumah duka. Tapi pengkhotbah mengatakan bahwa ternyata ketika kita berada di rumah duka itu ada sebuah kesempatan bagi kita untuk merenungi kehidupan. Kalau di rumah pesta mana bisa kita merenungi kehidupan, kita akan larut dalam sukacita pesta yang ada, bukan? Atau juga dalam bagian awal pengkhotbah mengatakan nama itu jauh lebih penting daripada barang-barang mewah. Kalau dalam kitab pengkhotbah dikatakan parfum atau minyak yang harum itu mahal pada waktu itu. Ya, sekarang seringkali tentu orang berpikir bahwa seringkali kalau kita punya barang mewah pasti nama kita akan terangkat kan. Wah, adon mobilnya mereknya apa misalnya. Wah, adon nih tadi datang ke sini pakai jam seharga 1 miliar misalnya, seperti itu. Tapi ternyata barang-barang itu kalau dibanding dengan nama baik nggak ada tandingannya. Nama baik itu jauh lebih penting ketimbang kalau kita mengejar atau memiliki barang-barang mewah yang hanya mendongkrak nama kita sementara saja. Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Ada lagi ketika pengkhotbah mengatakan kematian itu ternyata lebih baik daripada kelahiran. Loh, kenapa? Karena setiap kelahiran akan berujung pada kematian. Mau bagaimana caranya kita lahir nggak terlalu menjadi soal. Tapi yang menjadi soal adalah bagaimana nanti kita akan mati. Itu yang jadi persoalan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa aduh siapa sih yang mau mati? Aduh enak kan punya barang-barang mewah. Aduh ke rumah pesta pasti lebih suka dong ketimbang rumah duka. Rumah duka
kematian, dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata pengkhotbah bisa menemukan kebaikan-kebaikan dalam situasi yang tidak menyenangkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak sekali keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang biasanya kita hindari atau bahkan kita tolak. Tapi pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita bahwa kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, yang kita pikir tidak baik itu, justru adalah situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang sebenarnya juga ada kebaikannya. Pengkhotbah mau mengatakan bahwa dalam kondisi atau keadaan yang buruk masih ada kebaikan yang dapat kita nikmati. Seburuk-buruknya keadaan kita, masih ada kebaikan yang bisa kita nikmati. Oleh sebab itu, bagi pengkhotbah tidak ada yang namanya hari baik atau hari tidak baik, hari sial atau hari mujur, tidak ada. Semua hari baik. Kenapa begitu? Ya nggak ada keadaan yang sial atau nggak ada keadaan yang namanya mujur. Semuanya baik, semuanya sama saja. Setiap hari, setiap situasi, setiap keadaan dijadikan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk terjadi. Loh, kenapa kok Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kadang-kadang situasi yang kita tidak sukai itu terjadi? Pengkhotbah mengatakan supaya kita bisa menerima rancangan Allah yang pasti misteri bagi kita. Bisa menerima kita, kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Kita bisa menerima hal itu misteri dalam kehidupan kita. Namun sekalipun itu misteri dalam kehidupan kita, kita tahu pasti bahwa rancangan Allah tidak pernah tidak baik. Rancangan Allah itu selalu rancangan kebaikan. Ayat 14 yang menjadi nas kita hari ini berkata demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari mujur itu yang buat siapa? Yang menjadikan hari mujur itu jadi siapa? Allah. Lalu kalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada suatu hari, lalu hari itu luput dari pengetahuan Allah? Tidak. Hari itu pun juga tetap Allah yang mengizinkan. Nah, kalau itu adalah Allah yang mengizinkan, pasti ada kebaikannya. Pasti. Karena Allah kan selalu mengasihi kita dengan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Tapi mungkin kita tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat-ingat lagi perjalanan hidup kita, bukankah kita sering kali tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi setelah kita melewatinya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kita bisa memahami, oh ternyata dalam rencana Allah, kalau hal ini tidak terjadi, mungkin kebaikan ini pun tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya juga tidak tahu kenapa saya dikirim Tuhan ke Purwokerto. Saya juga tidak mengerti rancangan Tuhan pada awalnya. Ketika saya harus pisah dari keluarga saya yang ada di Jakarta pada saat itu.
dalam kondisi ayah saya sakit. Lalu beberapa lama kemudian menyusul ibu saya sakit. Tapi saya jalani proses demi proses itu. Setelah kemudian semuanya lewat, saya baru mengerti. Seandainya saya tidak dikirim ke Purwokerto, mungkin saya tidak menemukan keluarga yang seperti saat ini saya hidupi sekarang ini. Banyak rancangan Tuhan yang tersembunyi di ujung jalan. Kita tidak tahu. Tapi kita percaya yang paling buruk dalam kehidupan kita terjadi sekalipun, itu masih ada kebaikan untuk kita. Nah, sekarang kalau kita menghadapi corona ini dan selalu ada pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Bayangkan Tuhan, gara-gara corona ini saya kehilangan pekerjaan. Bayangkan Tuhan, gara-gara corona ini saya kehilangan orang yang saya kasihi. Bayangkan Tuhan, gara-gara corona ini gereja saya tutup. Saya harus beribadah, berdoa pagi dengan YouTube. Sedangkan teman-teman saya sudah tidak lama sekali saya sudah tidak ketemu. Apa yang baik dari corona ini? Bapak Ibu, pasti ada. Sekalipun mungkin saat ini itu masih menjadi misteri bagi kita. Pasti ada. Kalau corona ini diizinkan terjadi oleh Tuhan, saya meyakini pasti ada rancangan Tuhan yang baik. Sekalipun jujur, saya harus mengakui sebagai manusia, saya belum tahu apa rancangan yang paling baik di balik semua pandemi ini. Tapi saya percaya tidak ada maksud Tuhan yang jahat untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali. Seburuk-buruknya hidup yang saat ini kami jalani, pasti ada kebaikannya. Pasti ada berkat di balik itu semua. Kami percaya dengan hikmat Tuhan kami akan dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam rancangan-rancangan Tuhan ini. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti hikmat Tuhan ini dan menerima setiap rancangan yang Tuhan rancangan dalam hidup kami. Hari ini kami akan menjalani kehidupan kami dengan sebuah kepastian. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada hari yang sial, tidak ada hari yang buruk. Semua hari Tuhan jadikan dengan kebaikan yang Tuhan rancangan kepada kami. Karena itu kami akan menatap hari ini dan menjalani hari ini dengan kepastian bahwa segala kebaikan dan berkat Tuhan menyertai kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati karya kami Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah pekerjaan kami, karya kami, hidup kami, nafas kami, sehingga semua apa yang kami lakukan pada hari ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memulai hari ini dengan percaya segala sesuatu yang dijadikan Tuhan adalah baik. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita pada hari ini, seri Kitab Pengkhotbah bagian yang ke-9. Kita ketemu lagi minggu depan dan tetap terus meyakini
bahwa Bapak Ibu pasti bisa menemukan kebaikan di dalam keadaan yang tidak baik. Masih ada sebuah harapan, masih ada kenikmatan hidup yang kita bisa nikmati dalam setiap keadaan hidup kita. Tuhan memberkati, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom.